بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, ikhwah wal akhwat serta dora yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pula kita ke hari terakhir di daurah fikih nasional kita, dan adalah sesuatu yang bukan berlebihan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas la yashkurillah." Tidaklah barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan banyak terima kasih dan syukur kepada Ustaz kita Zulkarnain bin Muhammad Sanusi atas segala curahan perhatian yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan memberi berkah dalam umur dan ilmu beliau. Dan kami juga mengucapkan kepada ustaz-ustaz kami yang lain yang telah membina kami, membina santri-santri, sehingga sebagian di antara mereka alhamdulillah di berbagai tempat menjadi dai penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya tidaklah pantas berdiri di hadapan kalian karena keterbatasan ilmu kami. Akan tetapi min babi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim sittun. Hak orang muslim itu ada 6. Di antaranya adalah idza istanfa'aka fansahu. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Alhamdulillah, adapun pada hari ini materi yang diberikan kepada kami yaitu istiqamah. Istiqamah adalah merupakan kewajiban bagi kita semua, dan kita wajib untuk senantiasa tetap di jalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fussilat, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah tetap di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun kepada mereka para malaikat seraya berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kamu merasa takut dan jangan bersedih hati. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kami adalah pelindung-pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Kalian memperoleh apa yang kalian inginkan di dalamnya, dan kalian memperoleh apa yang kalian minta.
Demikianlah itu adalah kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Dalam ayat ini menunjukkan wajibnya kita beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya akan mendapatkan balasan yang baik, maka itu adalah menunjukkan perkara yang diperintahkan. Dan sesuatu yang diperintahkan, al-aslu fil amri yufidul wujub. Sesuatu asal dalam perintah itu adalah bermakna wajib. Jadi kita wajib untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka hendaknya engkau wahai Muhammad senantiasa istiqamah, tetap di atas agama yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu bersama orang-orang yang taubat denganmu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman dengan lafaz fi'il amr, yang ini tegas-tegas menunjukkan akan wajibnya perintah itu. Dan perintah di sini bukan cuma dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi wajib tapi bersifat umum kepada semua umatnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada kita akan wajibnya istiqamah di atas agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa law istaqamu la asqaynahum ma'an ghadaqa." Seandainya mereka istiqamah tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mencurahkan kepada mereka air yang sangat cukup. Ikhwah sekalian, di sana para ulama kita memberikan definisi tentang istiqamah ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Istaqamu." Mereka istiqamah artinya alla tusyrik billah. Istiqamah adalah alla tusyrik billah syai'a. Jangan istiqamah adalah engkau tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dalam perkataan Abu Bakar As-Siddiq ini radhiyallahu anhu ada isyarat bahwasanya wajib bagi kita untuk istiqamah di atas akidah kita di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita ketahui bahwa bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama kita adalah ifradullah bima yakhtassu bihi min al-uluhiyyah wal-rububiyyah wal asma' was sifat. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala berupa uluhiyah, ar-rububiyyah, al-asma' was sifat. Wajib bagi kita untuk senantiasa menyerahkan ibadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai jenis ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan mensyirikatkan dengan sesuatu dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekhususan yang kedua, bahwa cuma Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, sebagai pencipta kita, sebagai pengatur, penguasa kita. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah segala-galanya bagi kita. Dan ada yang berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang bisa mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu kekhususan bahwa hanya Dia yang memiliki nama-nama yang sangat baik dan sifat-sifat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang sangat baik. Jangan kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak disifatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Mari kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam al-hadis. Jangan mengingkari sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan memalingkan maknanya, jangan memperinsalkannya dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Walillahil matsalul a'la. Dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang sangat tinggi. Di sini dalam perkataan Abu Bakar As-Siddiq, wajibnya kita untuk senantiasa istiqamah di atas akidah kita, untuk senantiasa berhati-hati dan menjauh dari kesyirikan. Karena kesyirikan adalah sesuatu yang sangat berbahaya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah kuwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus segala amalan-amalanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mengampuni dosa syirik selain dosa syirik yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah, maka akan diharamkan baginya oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan tidak ada sedikit pengampunan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mari kita senantiasa istiqamah di atas akidah kita, di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan hati-hati daripada kesyirikan. Kemudian di sana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan juga definisi istiqamah. Berkata Utsman bin Affan, "Istaqamu." Mereka istiqamah artinya akhlasul amali lillah. Mereka mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kami nukil dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian Umar bin Khattab juga memberikan definisi tentang istiqamah. Artinya adalah istaqamu ala al-amri wan nahy. Mereka istiqamah di atas perintah dan larangan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga memberikan definisi tentang istiqamah ini, yaitu adul faraid. Mereka istiqamah artinya mereka menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Dari perkataan para salafun saleh ini, kita mengambil isyarat bahwasanya wajibnya kita senantiasa istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan senantiasa perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa ibadah itu tidaklah dikatakan tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak terpenuhi dua syarat padanya. Hendaknya ibadah senantiasa dibarengi dengan ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Di dalam mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah dengan mengikhlaskannya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sungguhnya setiap amalan itu harus dibarengi dengan niat dan sungguhnya amalan seseorang ditentukan dengan niatnya. Ibadah baru dikatakan istiqamah, tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau dia senantiasa sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah taala bahwasanya yang paling baik amalannya adalah akhlasuhu wa ashabahu. Yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak kami perintahkan padanya, maka amalannya tertolak. Berkata pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mendefinisikan akan istiqamah ini. Apa katanya? Mereka adalah senantiasa istiqamah ala mahabbatihi wa ubudiyyatihi, fala yaltafitu anhu yamnaka wa la yasra. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah mereka istiqamah artinya mereka senantiasa tetap di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa di atas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berpaling darinya ke kiri dan ke kanan. Dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini kita mengambil pelajaran isyarat bahwasanya wajibnya seseorang itu senantiasa istiqamah di atas manhaj yang benar. Dalam perkataan beliau, mereka senantiasa istiqamah tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sama kita ketahui bersama bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah benar
kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala baru dikatakan benar cinta yang sejati kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa istiqamah di atas jalan yang benar, di atas manhaj yang benar, tidak mengikuti pemahaman-pemahaman yang keluar dari pemahaman Rasulullah, tidak mengikuti pemikiran-pemikiran yang tidak dibangun di atas pemahaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang penjelasan baginya dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan di dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah sejil-jilid tempat kembali. Wajibnya kita untuk senantiasa mengembalikan pemahaman agama kita dalam segala aspek keagamaan kita kepada tuntunan kitabullah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas pemahaman salafun salih, di atas pemahaman pendahulu kita yang saleh yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman ada di zamanku, kemudian setelahnya. Wajibnya kita mengikuti pemahaman salafun salih dalam mempelajari agama ini. Kenapa bisa terjadi berbagai macam perselisihan, perpecahan dan sebagainya? Padahal mereka mengaku sama-sama mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah. Karena mereka memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah menurut pemahaman mereka masing-masing. Seandainya mereka mengembalikan pemahaman mereka kepada pemahaman sahabat, insya Allah mereka akan satu dalam pemikiran, satu dalam pemahaman. Tidak akan memperkecil yang namanya perselisihan dan perpecahan. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'a. Jadi kita wajib istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan faedah dengan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, bahwa orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan baginya surga dan dia kekal di dalamnya. Akhir daripada kehidupan kita adalah surga atau neraka. Dan pasti kita menginginkan surga. Jadikan hidup kita, atau kita hidup di dunia ini tak lain dan tak bukan cuma ingin masuk surga. Maka itu senantiasalah kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan di hari kemudian. Kemudian bagi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala juga akan mendapatkan keutamaan di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walau istaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa." Seandainya mereka istiqamah tetap di atas jalan itu, maka kami akan mencurahkan kepada mereka air yang banyak. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau an ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan takwa, maka pasti kami akan bukakan bagi mereka berkah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami pun adab mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Jadi dengan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki bagi kita, akan diberikan berkah di dalam rezeki dan kehidupan kita. Kemudian ikhwah sekalian, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya senantiasa kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya di sana ada syaitan la'natullah alaih yang senantiasa ingin menyesatkan kita. Ingat, tatkala iblis mengikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Bima aghwaytani law
Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkanlah umur saya sampai hari berbangkit. Qala innaka minal munzarin. Kamu termasuk orang yang ditangguhkan umurmu sampai hari berbangkit. Qala fa imma aghwaytani la'ughwiyannahum an siratal mustaqim. Qala Iblis mengungkapkan bahwasanya karena saya telah ditetapkan sebagai makhluk yang sesat, maka saya akan menyesatkan mereka an siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus ya Allah. Jadi Iblis antara tentaranya itu senantiasa ingin menyesatkan kita, ingin menguburkan kita dari istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa." Sebenarnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh bagimu. Ingat, syaitan laknatullah dari bangsa jin, sebagaimana yang diikrarkan dalam Al-Quran. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an syama'ilihim. Saya akan mendatangi mereka ya Allah dari depan mereka, dari belakang, dari arah kanan dan kiri mereka. Masya Allah, syaitan akan senantiasa menyerang kita, menyesatkan kita, berupaya supaya kita tidak istiqamah dengan berbagai macam cara, dengan 4 penjuru. Dari depan kita mereka akan datang kepada kita dengan membuat kita ragu tentang hari kemudian. Dari belakang kita akan datang kepada kita dengan dunia sehingga kita senantiasa mengutamakan kehidupan dunia. Dari kanan kita mereka akan datang dengan kebaikan kita, membuat kita lambat-lambat untuk melaksanakan kebaikan. Dari kiri kita mereka akan datang menghiasi maksiat kepada kita, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa senang dan indah melakukan, enak melakukan kemaksiatan itu. Sebagaimana yang diterangkan dalam Ibnu Katsir. Syaitan yang kau sekalian dari bangsa jin, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kita, musuh yang sulit kita hadapi. Karena kenapa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Syaitan melihat engkau dan para pengikutnya dari arah yang kamu tidak lihat, dari sisi yang kamu tidak lihat. Dia melihat engkau dari sisi yang kamu tidak lihat. Maka dari itu, di sana ada senjata yang paling kuat untuk membentengi diri kita dari makar syaitan ini. Semana yang diakui sendiri oleh Iblis laknatullah. Rabbi mimma aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Rabbi, Tuhanku, karena saya telah ditetapkan sebagai makhluk yang sesat, maka saya akan membuat indah atas perbuatan maksiat, perbuatan kemungkaran yang mereka lakukan di muka bumi, dan saya akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-Mu yang ikhlas di antara mereka. Keikhlasan adalah merupakan senjata yang paling kuat untuk melindungi kita dari makar iblis laknatullah. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam diselamat, tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami menyelamatkan, memalingkan Nabi Yusuf dari keburukan dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sebenarnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf bisa selamat, tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan yang dimilikinya. Kemudian ikhwan sekalian perlu diingat bahwanya syaitan itu bukan saja dari kalangan jin, di sana ada syaitan dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatin al-insi wal jin." Demikian kami menjadikan bagi setiap nabi musuh dari syaitan berupa jin dan manusia. Di sana ada syaitan berupa manusia. Mereka adalah ahlul bid'ah. Mereka adalah ahlul ma'asi dan sebagainya yang senantiasa ingin menyesatkan kita. Maka dari itu jangan sekali-kali untuk bermajelis dengan ahlul bid'ah. Jauhi majelis-majelis mereka, jauhi perkataan-perkataan mereka, jauhi buku-buku mereka, karena mereka akan menyesatkan kita. Lihat, jangankan kita ikhwan sekalian, di sana ada ulama yang kita kenal di atas keilmuannya bisa tersesat dengan membaca buku-buku filsafat. Di sana ada Syekh bernama Abdullah bin Qasim yang segala membantah Syiah dengan bantahan yang cemerlang, sehingga tidak ada lagi bantahan balik dari Syiah. Dia kembali menengok untuk membantah filsafat. Selain membaca filsafat, membaca buku-buku filsafat, akhirnya dia tergoda
teracuni sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan kekafiran yang menyebabkan ulama mensesatkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati dari para ahli bid'ah, syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Kemudian di sana ada yang perlu kita perhatikan untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mensucikan hati kita dari penyakit-penyakit yang bisa mengotorinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu." Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jikalau daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jikalau daging ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Jaga hati kita. Telah terbukti dalam sejarah, orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, dia tidak istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa makhluk pertama yang tidak istiqamah, gugur dari istiqamah ini? Iblis la'natullah alaih. Jangan dikira iblis tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari kita. Pengetahuan tentang kebesaran, kekuasaan, asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada kita. Dia makhluk yang pernah mendiami surga. Bahkan dia makhluk yang pernah mengemban tugas yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan dalam Ibnu Katsir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat yang dipimpin oleh iblis yang pada saat itu banyak riwayat yang mengatakan Harith dan sebagainya. Allah alam. Kemudian perlu bertanya kepada yang lebih alim tentang kebenaran nama-namanya ini. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberantas penyakit perusuh-perusuh di muka bumi yang pada saat itu dihuni oleh para jin. Dan dia berhasil menjalankan tugasnya. Bayangkan iblis melaksanakan tugas yang sangat mulia. Berhasil memberantas apalagi pengrusak di muka bumi. Dia menghuni surga. Tapi karena penyakit yang ada di dalam hatinya, dia gugur dari istiqamah ini. Apa penyakit yang dimilikinya? Penyakit yang dimilikinya adalah hasad dan kibr. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. Dan tak kala kami berkata kepada iblis, sujudlah engkau kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Dia enggan dan menyombongkan diri. Dia menyombongkan dirinya. Dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia juga memiliki sifat hasad kepada Adam alaihissalam. Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qudamah. Iblis berkata kepada Nuh alaihissalam, "Iyyaka wal hasad, fa innahu sayyarani bihadzal hal." Berhati-hatilah kamu dari hasad, karena semuanya hasadlah yang menyebabkan keadaan saya seperti ini. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala tahbitu minha, fama yakunu laka an tatakabbara fiha, fakhruj innaka minas saghirin." Maka turunlah kamu darinya. Maka tidak pantas engkau menyombongkan diri di dalamnya. Ukhruj, keluarlah kamu dari surga. Innaka minas saghirin, kamu termasuk makhluk yang hina dina. Karena penyakitnya, dia tidak istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Bani Israel, karena kesombongan dan hasadnya, dia akhirnya tidak mau istiqamah mengikuti kitabnya. Apa konsekuensi daripada kitabnya? Kitab Taurat, bahwasanya akan datang nabi terakhir yang membawa kebenaran, penutup sebagai rasul, penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Mereka mengetahui akan datang seorang rasul dan mereka mengakui ini kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena penyakitnya yang dua ini, dia akhirnya tidak mau istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, fafariqan kadzabatum fafariqan taqtulun. Maka kenapa setiap kali datang Rasul kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian menyombongkan diri. Bani Israel menyombongkan diri. Tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahli al-kitab la yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasanan min 'indi anfusihim min ba'di tabayyana lahumul huda." Kebanyakan dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, itu berkeinginan seandainya bisa mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian.
hasadan min andi anfusihim, karena hasad dari diri-diri mereka. Setelah jelas bagi mereka petunjuk, dan telah jelas bagi mereka petunjuk bahwa ini adalah kebenaran, wajib mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena hasad yang ada pada dirinya, mereka tidak istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ikhwah sekalian, di sana ada yang perlu juga kita ingat supaya kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya kita orang yang mengaku beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ketentuan dan sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka, dan telah diketahui siapa yang jujur di atas keimanan mereka dan siapa yang dusta di atas keimanannya. Ujian pasti akan datang kepada ikhlas sekalian. Dan banyak-banyaknya orang gugur dari sisi ini. Apakah itu dari kebaikan, ujian yang datang kepadanya berupa harta, sehingga dia lalai sibuk terus di dalam hartanya? Apakah itu dengan ujian yang berupa penderitaan dan sebagainya? Jadi jangan diingat bahwasanya ujian itu cuma sekedar penderitaan saja. Harta juga penderitaan bagi kita. Jangan diingat bahwa penderitaan itu cuma ujian itu cuma bentuk penderitaan saja. Tidak. Ujian ada dari kebaikan, ada dari sisi kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami uji mereka dengan kebaikan dan kejelekan. Mudah-mudahan mereka bisa kembali. Di sini banyak orang yang gugur. Apakah itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta? Usahanya tambah maju, perdagangannya tambah sukses, sehingga tambah sibuk dengan perdagangannya, malas untuk hadir di majelis ta'lim. Dan bukan satu dua orang yang gugur dari sini. Ya'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Banyak ikhwah, ada juga sebagian ikhwah yang setelah mendapatkan kerugian, kesusahan di dalam hidupnya, akhirnya dia apa? Akhirnya dia futur. Saya mendengar satu kisah seorang yang tidak usah kita sebut, adalah pendahulu-pendahulu kita di Makassar ini, ustaz-ustaz kita yang pertama mengajarkan saya kaidah-kaidah nahwu. Saya dengar keadaannya terakhir beberapa hari yang lalu ada teman yang menelpon dari tempatnya bahwasanya keadaannya sangat parah sekali. Yang tadinya dia ustaz mengajar orang, sekarang bagikan kehidupan orang awam. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada yang menjamin diri kita ikhlas sekalian apakah kita istiqamah atau tidak. Marilah kita senantiasa mengetahui bahwasanya apapun yang menimpa diri saya, bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ada hikmah yang kita tidak ketahui. Di sana adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ujian kita ikhwan sekalian adalah sekedar dunia saja. Sekedar isi perut saja. Di sana para umat-umat terdahulu mereka diuji dengan yang lebih berat daripada keadaan kita. Alhamdulillah kita di Indonesia tidak ada yang diuji dengan penderitaan kalau kita melaksanakan sunnah. Saudara-saudara kita di Libya, na'udzubillahi min dzalik, mereka disiksa karena memelihara jenggot dan sebagainya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang dihasankan, yang hasan, riwayatnya dari diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma kanat al-lailatul usriya bi fiha atat alayya raihatun thayyibah." فقلت يا جبريل ما هذه رائحة طيبة؟ قال هي ريح ماشية ابنة فرعون. ذات يوم إذ سقطت المدراء فقالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت فأخبره بذلك؟ قال نعم. فأخبرته فدعاها قال يا فلانة إن عليك ربا غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله. قال
فأخبر ببقرة من حاصن فأهمي ثم أمر أن تلقي بها وأولادها. قالت إن لي عليك حاجة. قال ما حاجتك؟ قال أحب أن تجمع بين عظام وعظام أولادي في ثوب واحد. قال ذلك حق علينا. فأمر بأولادها فألقي بين يديها واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرجع كأنها تقاطعت من أجله فقال يا اكتهني فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت. Rasulullah bersabda bahwasanya ketika malam saya diangkat, diperjalankan malam, saya datang kepada saya bau yang sangat harum. Saya berkata kepada Jibril, bau apa ini ya Jibril? Jibril mengatakan ini adalah baunya Masyita, anaknya seorang tukang sisir, anak perempuan Fir'aun. Suatu ketika tak kala sisirnya jatuh, dia menyebut nama Allah. Maka anak Fir'aun berkata kepadanya, nama bapak saya? Katanya Masyita, tidak. Akan tetapi Tuhan saya dan Tuhan bapakmu adalah Allah. Maka anak Fir'aun mengatakan, saya akan mengkhabari bapak saya. Kata Masyita, silahkan kabari. Maka dia dipanggil oleh Fir'aun. Dan Fir'aun berkata kepadanya, apakah engkau mempunyai Tuhan selain saya? Dia mengatakan dengan tegas, dengan keyakinannya, tanpa ragu-ragu dan takut. Aku mengatakan, Na'am Rabbi wa Rabbukumullah. Iya Tuhan saya. Dan Tuhan kamu adalah Allah. Maka Fir'aun memerintahkan untuk mendatangkan satu panci yang sangat besar. Dipanaskan. Dan diperintahkan untuk dimasukkan dia dan anak-anaknya. Dia meminta satu permintaan kepada Fir'aun. Saya senang jikalau engkau mengumpulkan tulang-tulang saya dan tulang-tulang anak saya, tulang saya dan tulang-tulang anak saya dalam satu kain, kamu bungkus dan tanam sama-sama. Apa kata Fir'aun? Ini adalah merupakan kewajiban bagiku. Dia akan memenuhi permintaannya kepada Masyita. Maka dilemparkanlah anaknya satu demi satu di depan matanya. Dia melihat bagaimana anaknya jatuh ke dalam panci yang besar, air yang menggelegar, anaknya menggelegar di tengah air yang sangat panas. Sampai akhirnya kepada seorang bayi yang masih dia gendong, yang masih menyusu padanya. Dan seakan-akan diakhirkan sebab dia masih menyusui. Anak yang belum bisa berbicara tiba-tiba berbicara, ya ummah, wahai ibuku, ikutahini fa inna adab dunya ahwana min adabil akhirah. Ayo kita ceburkanlah dirimu wahai ibuku, karena sungguhnya azab di dunia ini lebih ringan, lebih sedikit, lebih tidak ada apa-apanya dibandingkan azab di akhirat. Maka dia pun menceburkan dirinya bersama anaknya. Bayangkan ujian yang sangat besar. Paling ujian kita apa sih? Cuma sekedar permasalahan perut saja. Dengan itu, kita malas untuk melaksanakan syariat Allah, malas untuk menghadiri majelis ta'lim dan sebagainya. Hati-hati. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi dan akan diberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Di mana keyakinan kita terhadap ayat ini? Terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyelisihi janjinya. Bertakwa saja, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Bukan berarti kita dilarang untuk mencari rezeki. Yang kita maksud adalah sebagian di antara orang menempuh cara-cara untuk mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang berkata, kalau Masyita kan mungkin cobaannya betul-betul harus mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang katakan cobaannya kecil saja, jadi tidak apa-apa. Jangan berprinsip begitu. Jangan berprinsip. Karena sedikit demi sedikit
Kalau kita tahu diri kita di atas kesesatan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi besar dan terus larut dalam maksiat yang lebih besar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambah penyakit itu. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih memalingkan hatinya. Hati-hati. Jangan dikira ini cuma dosa biasa saja, kecil saja. Tidak apa-apa kita melaksanakannya, jangan. Akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بما كانوا يكسبون. Maka tatkala mereka melupakan apa-apa yang kami peringatkan kepada mereka, fatahna alaihim kulla syai', kami buka keberhasilan bagi mereka dari segala sisi. Fakhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun, maka pun adat mereka di seketika sedang mereka tidak merasakannya. Hati-hati kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira nikmat yang kita dapatkan di atas kemaksiatan, di atas pelanggaran syariat, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istihza dari Allah Subhanahu wa taala, peralihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwah sekalian, kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah itu adalah Allah yang memberikannya, maka itu kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya tausiah ini kepada ikhwas sekalian dan terutama kepada diri kami sendiri. Lebih dahulu kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.